Shalom, perkenalkan nama saya Misael Hamunan Wesapi. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang komunikasi yang efektif. Tetapi sebelum kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif, di sini saya akan membagikan sesuatu hal yang mendasar tentang komunikasi yang tidak lain adalah berikut seperti ini. Jadi, komunikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Adapun komunikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu menggunakan suara seperti dalam percakapan, pidato, atau presentasi. Sedangkan yang tidak langsung menggunakan tulisan seperti pesan di WhatsApp atau surat. Contoh komunikasi verbal dalam Alkitab adalah percakapan Tuhan dengan Adam dan percakapan Tuhan dengan Abraham. Banyak hal lagi tentang percakapan verbal di Alkitab. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya, bahasa isyarat, bahasa tubuh, kontak mata, postur tubuh, dan intonasi suara. Dalam Alkitab pun ada contoh komunikasi nonverbal, yang antara lain adalah Yesus dengan orang Farisi dan Yudas dengan prajurit. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal ini terjadi dalam konteks profesional atau resmi. Contohnya, kerjasama antara STT dan sekolah-sekolah untuk praktek mahasiswa. Contoh lainnya, surat menyurat melalui email. Dalam Alkitab pun ada contoh komunikasi formal, antara lain yaitu Pilatus dengan Herodes atau Pilatus dengan Kaisar Roma. Yang terakhir, yang keempat, komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak resmi dan sering terjadi secara spontan. Contohnya, percakapan sehari-hari seperti bertemu teman lama, terus bisa juga obrolan di tempat kerja seperti dua pegawai yang membahas banyak hal, termasuk gosip. Meskipun tidak resmi, komunikasi ini bisa terjadi di lingkungan formal seperti di kantor. Tiba saatnya kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif. Hari ini kita akan membahas komunikasi yang efektif yang tidak lain adalah keterampilan penting yang sangat relevan baik dalam dunia akademik, profesional, maupun kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi, ide, atau perasaan dari satu individu ke individu lainnya. Agar komunikasi efektif, ada 3 elemen utama yang harus diperhatikan. Kejelasan pesan, empati, dan mendengarkan aktif. Yang pertama, tentang kejelasan pesan. Jadi, kejelasan adalah kunci utama dalam komunikasi. Pesan yang kita sampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh penerima. Kalau kita melihat dalam kitab Amsal 15 ayat 23, di situ tertulis, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikan dengan tepat, dan alangkah baiknya perkataan yang diucapkan pada waktunya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kata-kata yang disampaikan dengan tepat waktu dan penuh kejelasan dapat membawa sukacita dan dampak positif. Berikutnya, tentang empati dalam komunikasi. Komunikasi yang baik melibatkan kemampuan untuk memahami perspektif atau pandangan orang lain. Empati membantu kita juga membangun hubungan yang lebih mendalam dengan orang lain. Kalau kita melihat dalam Filipi 2 ayat 4, di situ tertulis, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan berempati, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap penerima pesan.
Yang ketiga, mendengarkan aktif. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan, sehingga lupa untuk benar-benar mendengarkan. Kalau kita melihat dalam Yakobus 1 ayat 19, kita diingatkan, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat ini menekankan pentingnya mendengarkan sebelum merespon, karena mendengarkan aktif dapat memperkuat komunikasi dua arah. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana kita menyentuh hati orang lain. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif ini sejalan dengan nilai-nilai Alkitab yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan bijaksana, berempati, dan mendengarkan dengan hati yang tulus. Terima kasih, dan semoga kita semua dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi kita, baik untuk kesuksesan akademik maupun untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekian dari video ini, kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.